Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah kecocokan antara kamu dan dia. Jadi nanti akan aku bandingkan dari sisi kamu dan sisi dia. Termasuk juga hal-hal apa saja yang bisa kamu usahakan agar hubungan kamu dan dia ini bisa sampai kepada goal yang kamu harapkan. Dan ya, reading ini buat kamu yang sudah punya pasangan atau mungkin di sini kamu sudah punya seseorang yang kamu jatuh cintain gitu ya. Nggak apa-apa, kita lihat aja bareng-bareng. Siapa tahu kamu bisa jadian sama dia dan cocok sama dia. Sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman yang berniat untuk personal reading dengan aku. Slotnya sudah dibuka untuk bulan Juni dan kamu bisa melihat ketentuannya di link yang sudah aku sertakan di description box atau kamu bisa menghubungi nomor ini. Ya, dan kita masuk aja ke readingnya. Seperti biasa, kamu bisa memilih dari dua tumpuk kartu ini mana yang paling menarik hati kamu, mana yang paling magnetik buat kamu. Apakah pile pertama atau pile kedua? Agar lebih jelas akan aku angkat aja kartunya ya. Nah, sekarang bisa kamu pilih mana nih yang paling menggetarkan hati kamu, mana yang paling menarik buat kamu. Oke? Dan kalau misalnya kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kalau di sini dari kartu penandanya, kemungkinannya ada satu pihak antara kamu atau dia yang perhatiannya lebih banyak. Sementara satu pihak ini masih agak-agak cuek, kurang ngasih perhatian di hubungan ini dan sebagainya. Tapi kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana isi perbandingan antara kecocokan antara kamu dan dia. Aku mulai dari tarotnya dulu. Air of Swords, Air of Cups, Temperance, Two of Cups, Emperor, Ace of Swords, Justice, King of Swords. Oke, dari sebaran kartunya di sini yang bisa aku lihat adalah dari sisi sini adalah sisinya kamu dan dari sini adalah sisinya dia. Tapi karena ini general reading, bisa aja posisinya kebalik, vice versa gitu ya. Jadi kamu dengarkan aja penjelasanku, siapa tahu emang kebalik atau emang benar posisinya demikian. Nah, kalau di sini apa yang dia lihat mengenai kamu adalah dia merasa bahwa dalam hubungan ini kamu itu sedikit posesif, sedikit banyaknya posesif kayak gitu. Jadi di sini dia ini merasa bahwa kamu tuh sering mengontrol banyak hal mengenai hidupnya dia, mengenai apa yang harus dia lakukan dan sebagainya. Itu sih sebenarnya dari sisi kamu merasa bahwa sebagai bukti cinta ya kamu harus bisa posesif lah gitu. Namanya cinta, kadang kamu merasa suka-suka cemburu atau gimana, nggak memperbolehkan dia begini begitu, harus begini-begini, lapor kamu dan sebagainya. Kayak gitu sih. Sementara di sini kamunya melihat dia sebagai orang yang bebas, orang yang maksudnya di sini punya banyak teman, punya banyak aktivitas dan sebagainya. Mungkin aja ini alasan kenapa kamu jadi posesif ke dia kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih dalam sebuah hubungan itu ada rasa posesif ya, namanya mencintai, ingin memiliki, ingin menjaga. Cuma di sini hati-hati karena pada dasarnya setiap orang tuh nggak suka dikekang, dikontrol, di posesifin berlebih tuh nggak suka. Maka di sini kamu harus bisa pegang kendali ya. Pada batas mana aja kamu mengontrol segala aktivitas dia, dan pada saat seperti apa kamu membebaskan dia untuk menikmati segala aktivitasnya. Karena di sini kamu harus realistis, 24 jam itu nggak bisa hanya buat kamu. Maka di sini coba lebih dewasa lagi untuk membebaskan dia, terutama ini hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan dia, kuliah dia, atau mungkin teman-teman mainnya dia kayak gitu loh. Dan aku lihat sih di sini sebenarnya dia ini mau-mau aja diposesifin sama kamu karena dia ini sayang banget sama kamu. Sayang banget, makanya oh ya udah ini bukti cintanya kamu ke aku, kata gitu, kata si pasangannya kamu. Tapi ingat ya, setiap manusia punya batas kesabarannya. Jadi sekali lagi hati-hati aja. Ya posesif boleh tapi jangan berlebih. Yang berlebih itu nggak baik ya. Yang berlebih itu nggak baik, posesif nggak baik. Kalau berlebih, cuek juga nggak baik kalau berlebih kayak gitu. Dan di baris kedua ini adalah apa yang kamu rasakan dan apa yang dia rasakan mengenai hubungan ini saat ini yang dia pikirkan ya. Kalau dari sisi kamu merasa di hubungan ini
ada banyak kebahagiaan ya, karena di sini sama-sama lagi pegang cups nih ya, walaupun yang satunya dari Arkana Mayor, tapi ada banyak rasa bahagia kamu bersama dengan dia. Kamu merasa dengan dengan dia ini ada banyak perhatian, ada banyak cinta, ada banyak rasa yang nggak pernah kamu rasakan sebelumnya, baik dengan keluarga kamu, mungkin dengan mantan-mantan kamu, ataupun hal-hal lainnya. Sebelum kamu bersama dengan dia, kamu merasa nyaman, kamu merasa dengan dia ini segala hal menjadi menyenangkan. Setiap hari itu penuh dengan keindahan. Kalau kamu bersama dengan dia, kamu bahagia. Itu yang kamu rasakan mengenai hubungan ini. Dan Temperance sendiri sebenarnya kartu yang berhubungan dengan healing. Jadi di sini sedikit banyak kehadiran dia ini bisa membantu kamu untuk healing segala luka batin kamu dalam hal apapun ya. Termasuk juga di sini dia bisa sangat membantu kamu kalau kamu lagi ada masalah, kalau kamu lagi butuh nangis kayak gitu. Dia bisa sangat mengerti kebutuhan kamu untuk didekap dalam hangat dan cinta. Kayak gitu. Sementara dari sisi dia sama sih, di sini kelihatan banget kalau dia nih bener-bener sayang sama kamu ya. Maka di sini dia sangat menikmati segala momen bareng sama kamu, ngobrolnya, saling curhatnya, juga berbagai aktivitas misalnya ngafe atau nonton atau kemana kayak gitulah. Dia sangat happy ketika dia bersama dengan kamu. Dan lebih dari itu semua, dia juga menjadi orang yang ingin bahwa hubungan ini nih bergerak atau berjalan dengan seimbang. Jadi kalau misalnya di sini kamu ingat-ingat lah, apakah ada salah satu antara kamu atau dia yang cuek, sementara satu pihak lagi ini udah ngasih banyak perhatian. Nah, coba diimbang-imbangin, karena bagaimanapun juga mengenai hubungan cinta, dua orang harus berjalan dengan seimbang. Nggak bisa satu pihak aja yang berusaha sementara satu pihak lagi terus-terusan lari atau cuek kayak gitu. Itu sih, tapi mostly di sini happy. Pasangan kamu happy dengan hubungan ini bersama dengan kamu. Dan apakah dia jatuh cinta? Jatuh cinta banget kalau Two of Cups ini. Dan ini juga kartu yang bisa menandakan bahwa ada komunikasi yang bagus antara kamu dan dia. Jadi di sini kamu bisa mengutarakan apa yang kamu rasa, walaupun kadang itu pahit buat didengar dia, begitupun juga sebaliknya, dia bisa mengutarakan apa-apa aja hal yang menurut dia ini kamu harus tahu, walaupun kadang itu menyakitkan ya, mengenai hal apapun sih di sini. Seperti itu. Lalu di baris selanjutnya ini adalah kondisi apa yang kamu harapkan dan apa yang dia harapkan mengenai hubungan ini ke depannya. Kalau yang di sini aku lihat bahwa kamu mengharapkan bahwa di hubungan ini kamu bisa mendewasa, pola pikirnya, perilakunya, bagaimana kamu melihat cinta ke depannya. Dan di sini kemungkinan besarnya kamu sudah sampai di tahap dimana kamu mulai melihat nih semburat-semburat pernikahan, dan harapan kamu besar ke dia mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan kayak gitu. Karena di sini entah kamu atau dia siap untuk memimpin atau dipimpin ya di sini. Kayak gitu. Kalau kamu perempuan di sini ya kamu siap untuk dipimpin, atau mungkin di sini punya partner, lebih tepatnya punya partner yang sama-sama bisa membangun suatu kehidupan yang lebih berbahagia ke depannya dalam bentuk pernikahan tentunya. Seperti itu. Dan di sini ke depannya kamu ingin bahwa kamu lebih bertanggung jawab lagi. Jadi dari perjalanan cinta kamu bersama dia ini nggak hanya mengenai cinta yang manis-manis, yang romantis-romantis aja, tapi karena di sini dia membantu kamu buat mendewasa, healing dan sebagainya, kamu ke depannya bersyukur aja dengan kehadiran dia, yang mana kamu menjadi lebih disiplin, lebih mengerti akan tanggung jawab baik di hubungan kamu ataupun di hal-hal lain, mengenai pekerjaan kamu, mengenai kuliah kamu, keluarga kamu, kayak gitu. Dan dari kebahagiaan yang kamu rasakan ini, kamu benar-benar terpacu untuk semakin mengejar lagi segala prestasi yang kamu harapkan, baik itu di pendidikan, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Intinya adalah kamu harapan kedepannya ingin mendewasa di hubungan ini. Dan bagi dia, pasangan kamu ini, dia di sini mengupayakan, mengusahakan hal-hal yang lebih mature lagi, dalam artian dia ingin membuka sebuah peluang, hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta ini menuju hubungan yang lebih komit, yang lebih serius, yang lebih legal ya, pernikahan kayak gitu. Jadi sebenarnya sama-sama mengupayakan atau sudah memimpikan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Kalau Ace of Swords di sini, ya dia masih ada pertimbangan sih kalau untuk menikah ya, walaupun sudah diimpikan, tapi bagaimanapun juga dia harus rasional memikirkan bahwa pernikahan itu nggak bisa modalnya cuma cinta aja, tapi juga ada banyak hal yang harus diupayakan mengenai kestabilan finansial, restu orang tua,
dan bagaimana nanti mengenai pekerjaan kamu dan dia, apakah bisa tinggal di satu kota dan sebagainya. Banyak sekali. Maka di sini aku katakan bahwa dia siap untuk menghadapi banyak hal di hubungan ini ya. Baik misalnya ada masalah antara kamu dan dia, atau mungkin ada hal-hal di luar hubungan kamu dan dia yang pasti akan menantang, yang sedikit banyak akan berdampak pada hubungan ini ya. Apapun itulah, mengenai keluarga kah, mengenai keuangan kah, dan sebagainya. Ya itu sih, jadi energinya udah saling cocok lah, walaupun segala kecuekan dan keposesifan ini mewarnai hubungan ini. Dan yang ini adalah bagaimana komparasi atau perpaduan antara energi kamu dan dia di hubungan ini. Kalau aku lihat emang ada keseimbangan ya antara kamu dan dia. Jadi yang satunya happy karena mendapat cinta yang banyak, merasakan komunikasi yang bagus. Yang satu juga merasa happy karena di hubungan ini mendewasa bersama dengan dia. Dan dari segala hal yang sudah terjadi di hubungan kamu ini, pada akhirnya karena pola pikir kamu dan dia udah sama-sama mature ya, sama-sama dewasa, pada akhirnya ketika ada masalah, aku lihat di sini kamu dan dia sama-sama bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Nggak yang drama, nggak yang sampai menginformasikan di sosial media agar semua orang tahu masalah kalian. Enggak, di sini kamu dan dia sama-sama bisa menyelesaikan masalah dengan dewasa. Termasuk juga kalau ada masalah di luar hubungan cinta antara kamu dan dia. Kemudian lagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan saling memaafkan, ya namanya dua orang membangun sesuatu pasti adalah salah-salahnya yang bikin marah, kecewa, nangis, dan tapi yang bisa kulihat adalah bisa saling memaafkan di sini ya. Jadi saling belajar dari kesalahan itu, baik disengaja atau tidak, dan saling memaafkan. Belajar dari hal yang terjadi untuk membangun hubungan ini lebih baik ke depannya. Jadi ini hubungan yang sangat potensial sih, bisa aku katakan gitu. Jadi silakan diaminin ya, apalagi kalau emang niat kamu udah sampai kepada pernikahan. Lalu aku lihat di sini energi kamu dan dia ke depannya ada King of Swords. Di sini dia lebih mendominasi ya, dalam artian dia akan membawa kamu kepada ayo kita berjalan kepada realita bahwa walaupun ada kecocokan antara kamu dan dia, cinta ini menjadi salah satu pondasi, tapi pondasi lainnya harus dikencengin lagi ya. Terutama hal-hal mengenai finansial, persetujuan dari keluarga, dan lain-lainnya. Tapi kedepannya aku lihat akan ada banyak kebahagiaan sih di hubungan kamu dan dia ini. Kamu bisa melihat bahwa di sini ada sinar matahari yang membuat hubungan ini makin hangat ke depannya. Yang kamu dan dia siap untuk berpetualang di sini. Bisa katakan berpetualang untuk menghadapi banyak hal ke depannya, baik kebahagiaan maupun segala ujian yang akan datang. Dan ujian itu wajar ya, semua orang, semua pasangan pasti akan mengalami. Dan di sini aku lihat ada dua kupu-kupu yang mana bisa aku katakan ini sebagai sinyal bahwa antara kamu dan dia akan bertransformasi. Tentu saja ke arah yang lebih baik, karena kupu-kupu ini menjadi indah, cantik, bisa terbang kemanapun setelah melalui fase-fase yang katakanlah agak kurang menyenangkan, atau kamu dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kamu menghadapi berbagai hal bersama dengan dia untuk membuat hubungan cinta ini menjadi nyata. Begitu. Dan ya bisa aku katakan antara kamu dan dia ini dua-duanya sama-sama punya standar yang tinggi ya. Kalau misalnya ini berkaitan dengan King of Swords, standarnya tinggi mengenai pasangan, mengenai kedepannya punya goal gimana, apakah harus punya rumah dulu ataukah kita ngontrak dulu atau gimana. Pokoknya standarnya tinggi di sini. Yang sama-sama kamu usahakan sih berdua agar bisa seimbang ke depannya. Mengenai cinta, mengenai komunikasi, mengenai keuangan juga, kayak gitulah, dan sebagainya. Ya, itu yang bisa aku lihat mengenai kamu dan dia. Dan aku akan lihat sih di sini beberapa hal yang bisa menjadi kejutan indah atau sesuatu yang harus kamu perhatikan di hubungan kamu dan dia. Ada playfulness. Iya, ada banyak kebahagiaan sih memang di sini ya. Mengenai kamu dan dia. Kamu dan dia di sini meskipun sama tadi ku katakan mendewasa bersama dia, tapi ada banyak kebahagiaannya. Yang mana emang nggak pernah kamu rasakan dengan siapapun itu di hubungan kamu sebelumnya, kayak gitu. Jadi selamat menikmati segala kebahagiaan dan romantisme ini. Kamu nikmati segala momen dimana kamu akan semakin bersinar ke depannya bersama dengan dia, menjadi pasangan yang sama-sama glow up ke depannya, baik secara pribadi maupun sebagai pasangan, kayak gitu. Jadi silakan diaminin ya, ini bagus banget kartunya. Lalu let your friends help you. Jadi gini, meskipun kamu di sini sudah mendewasa bersama dia, yang setiap masalah bisa dihadapi berdua, tapi kadang kamu juga harus bisa menerima saran dari teman-teman kamu. Walaupun pada akhirnya kamu yang pegang kendali apakah kamu akan menerima saran dari teman-teman kamu ini atau gimana. Tapi nggak ada salahnya kamu saling ceritalah ke teman kamu mengenai
hubungan kamu. Tapi ya kamu nanti harus pintar-pintar memilih mana yang bisa kamu ceritakan, mana yang sebaiknya kamu rahasiakan. Jadi saling sharing ini kadang bisa memperkaya pola pikir kamu untuk menghadapi pasangan kamu ke depannya atau kisah cinta kamu ke depannya. Kayak gitu sih, terutama nanti di sini kalau memang ada masanya di mana kamu udah suntuk, udah butek, udah nggak tahu lagi, dia nggak bisa diajak ngobrol karena mungkin sibuk, ya kamu libatkan teman-teman kamu untuk bisa membantu kamu menyelesaikan masalah kamu yang berhubungan dengan kisah cinta. Jadi kalau ada, dan ini juga bisa berkebalikannya ya, kalau misalnya teman-teman kamu di sini ada yang butuh bantuan kamu, ya kamu sediakan waktulah, karena bagaimanapun juga hidup kamu nggak hanya mengenai kisah cinta aja. Kadang kamu juga harus ingat bahwa teman kamu ketika ada punya masalah pun kadang ingin kehadiran kamu. Makanya di sini coba dikurangin segala energi kamu buat terlalu kontrol, posesif ke dia. Ya, karena bagaimanapun juga dengan hadirnya teman-teman kamu, teman-teman pasangan kamu akan lebih berwarna gitu loh. Karena bagaimanapun juga ke depannya ketika kamu butuh sesuatu, lagi ada masalah, ya kamu larinya kalau nggak ke keluarga ya ke teman-teman kamu. Kayak gitu. Ya. Kemudian ada getting to know each other. Jadi kalau misalnya kamu sudah sampai di tahap yang emang pengen serius, kedepannya emang harus ada pembicaraan yang lebih dalam, yang lebih mengerti, bener-bener kamu kenal dengan keluarganya. Jadi jangan sampai ketika kamu bahagia, dia bahagia, tapi kamu belum dikenalin nih di keluarganya, atau kamu bener-bener nggak ngerti nih dia nih kerjanya apa, teman-temannya siapa, ya jangan sampai. Karena bagaimanapun juga kalau emang goalnya ke pernikahan, seharusnya kamu sudah mengenal segala background yang menyertai dia, ya, keluarganya, pendidikannya, pekerjaannya, teman-teman lingkungannya dia yang sehobi dan sebagainya. Ya entah di sini kamu LDR atau sekota, diusahakan. Kan ada video call ya yang bisa rame-rame atau Zoom rame-rame bareng keluarganya gitu kan asik. Jadi diusahakan ya untuk lebih bener-bener tahu backgroundnya dia. Dan di sini ada beberapa kartu lagi mengenai apa yang kamu rasakan bersama dengan dia di hubungan ini. Ada our love story begins here ya. Jadi ini buat kamu yang sudah pacaran lama atau yang baru jadian, ya selamat menikmati aja segala kebahagiaan yang kamu rasakan di hubungan ini. Ya. Lalu di sini ada I love you so much. Ya ada banyak cinta sih di sini. Kartu ini mengkonfirmasi Two of Cups ini. Ya cinta-cinta, tapi ingat ya, coba dikurang-kurangin segala kecuekan dan keposesifan kamu ataupun dia, kayak gitu. Ya karena bukti cinta itu nggak hanya mengenai cemburu ya, komitmen, kejujuran, kesetiaan itu bukti cinta, dan percaya ke pasangan kamu juga bagian dari cinta. Karena akan menyenangkan kalau pasangan kamu nih tetap bisa bergaul dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dengan rekan bisnisnya, kayak gitu. I'm so happy when we are together. Iya sih, di sini juga sama mengkonfirmasi Two of Cups ini. Ada banyak kebahagiaan di kisah cinta kamu bersama dengan dia ini. Jadi kalau ini adalah harapan kamu atau ini emang sesuatu yang sedang kamu rasakan sekarang, ya silakan diamini dan ambil segala energi positifnya. Dan di tumpukan kartu ini aku akan melihat hal-hal apa aja yang bisa kamu upayakan bersama dengan pasangan kamu untuk bisa sampai hubungan kamu dan dia ini sampai kepada goal yang kamu harapkan bersama dengan dia. Di sini ada The Empress. The Empress ini mengenai berkah yang sangat banyak. Jadi kedepannya aku lihat emang bahagia sih hubungan kamu dan dia ini. Tapi ingat, harus diupayakan. Nggak bisa diem aja, nggak bisa santai-santai aja. Dalam artian kamu juga harus membangun diri kamu untuk ya menggali potensi kamu. Jangan hanya dia aja yang kamu pikirkan, tapi juga apapun itu, pendidikan kamu pingin kursus apa, kamu punya hobi apa yang bisa kamu kembangkan di pekerjaan kamu juga, di bisnis kamu juga, apapun itulah yang bisa membuat kamu sibuk ya. Jadi nggak hanya duduk diam yang menunggu dinikahin atau yang gimana, jangan. Karena bagaimanapun juga kamu harus berkembang ya, potensi kamu seperti itu. Tapi di Empress ini emang mengenai banyaknya berkah sih. Dan bagaimanapun juga namanya berkah atau rezeki kan harus dijemput ya, nggak bisa turun jatuh dari langit gitu aja kecuali hujan. Jadi diusahakan berdua bersama dengan dia. Termasuk juga kalau kamu mengusahakan restu dari orang tua kamu, ini juga penting.
di hubungan kamu dan dia. Dan di sini pesannya buat kamu adalah jadilah pribadi yang ramah ke pasangan kamu, ramah ke teman-temannya dia, ramah dengan rekan kerjanya, ramah dengan keluarganya dia, dan jadilah pribadi yang semakin hangat untuk membalas perhatiannya. Jadi kalau emang di sini sisi kamu yang emang cuek, coba usahakan lebih hangat lagi menanyakan kabarnya dia. Kalau dia lagi ada masalah, kamunya bisa menanyakan, ngasih pelukan yang hangat buat dia supaya dia semangat lagi, dan sebagainya. Dan kalau kartu ini keluar sih ada banyak harmoni ya di hubungan kamu dan dia. Seperti itu. Dan ada apa lagi di sini? Ada Eight of Swords. Dan ya kartu ini sama dengan ini, Eight of Swords. Terjebak atau mungkin di sini terkurung ya. Jadi di sini sekali lagi bisa aku katakan bahwa kartu ini semakin menguatkan bahwa ada nih satu pihak yang benar-benar mengekang, atau mungkin niatnya bukan mengekang sih, niatnya emang karena cinta, jadi posesif gitu kan, mengatur ini itu. Jangan berlebihan, segala yang berlebihan itu nggak baik. Jadi di sini jangan sampai kamu atau pasangan kamu ngerasa terpenjara di hubungan ini. Bahagia sih bahagia, tapi jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mengembangkan potensi masing-masing. Jangan sampai. Belajar buat percaya. Entah di sini kamu atau dia. Belajar buat percaya bahwa di luar sana dia akan baik-baik saja. Dia akan menjaga kepercayaan kamu, dan dengan kamu membebaskan, ini akan membuat dia nih happy karena bisa menikmati dunia dia, ya. Kayak gitu. Jadi coba banget dikurang-kurangin nih. Terutama kalau kamu emang, iya kak aku tuh posesif, aku tuh suka cemburuan. Nah ya nggak apa-apa cemburu cinta, tapi ya coba lebih pahami dia ya, mengenai kebutuhan dia untuk me time, untuk butuh pergaulan juga gitu kan, di luar hal-hal yang berhubungan dengan kamu. Ada the High Priestess di sini mengenai penerimaan diri, mengenai kemandirian, mengenai keanggunan, bagaimana kamu bisa mendewasa, mengerti kedepannya kamu ingin gimana, dan sebagainya. Itu sih. Jadi jangan takut kalau misalnya kamu di sini ingin sekolah lagi, terutama kalau kamu di sini perempuan ya, ingin sekolah lagi, ingin kursus apa lagi. Jangan merasa bahwa tapi kalau misalnya aku nanti terlalu pintar, dianya jadi meninggalkan aku atau jadinya minder, ya jangan. Kamu akan dibersamakan dengan orang yang memang sehati, sejiwa, seenergi dengan kamu. Contoh Maudi dengan pasangannya yang sekarang yang baru menikah itu ya, Maudi kurang pintar apa, dan dia dapat pasangan yang emang selevel sama dia. Maka kalau kamu yang ingin punya pasangan yang level up, ya kamunya harus level up, kamunya juga harus glow up kayak gitu. Nggak hanya mengenai fisik aja, tapi ini bener-bener dari kecerdasan kamu, batin kamu, mental kamu kayak gitu. Jadi silakan berkembang sesuai dengan impian kamu ya. Lalu di sini ada The Judgment. Kalau di sini jika ada sesuatu mengenai kamu dan dia yang mana dia ini perlu maaf dari kamu, ya maafkan. Ada sesuatu mengenai masa lalu kamu yang masih mengganjal di hati kamu, atau mungkin di sini mengenai keluarga kamu, mengenai mungkin mantan kamu yang belum selesai, coba diselesaikan, healing kayak gitu. Karena ini akan semakin membantu kamu, membuat kamu lebih mudah jalannya ke depannya, lebih bisa menerima cinta dari dia yang tulus. Dan di sini sekali lagi, jika ini kamu berharap bahwa hubungan ini akan bahagia ke depannya, ya harus diusahakan berdua, nggak bisa sendirian aja. Tapi di sini emang lebih banyak bercerita mengenai memaafkan ya, memaafkan, belajar dari masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu yang pahit, yang nggak indah, yang kadang kok bodoh banget ya aku di masa lalu begini dan begitu. Tapi setiap orang juga punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik untuk hari ini dan ke depannya. Jadi seburuk apapun kisah seseorang di masa lalu, entah kamu, entah pasangan kamu, semuanya punya kesempatan untuk mengukir kisah di masa depan yang lebih cerah, menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Jadi kalau emang ada hal-hal yang harus kamu bicarakan dengan pasangan kamu, bicarakan, jujur aja sama dia. Kayak gitu sih di sini. Dan juga ada Page of Cups ya, kartunya keluarnya Cups lagi. Kalau di sini ya perbanyak komunikasi bersama dengan dia, yang nggak hanya mengenai nanya kabar aja, tapi juga hal-hal lainnya. Terutama kalau emang kamu sudah menuju ke pernikahan, ya obrolannya harus lebih dari itu ya. Mengenai restu, mengenai perkenalan kamu dengan keluarganya, apakah ada hal-hal yang masih mengganjal di pikiran kamu, mengenai pergaulan dia, mengenai pekerjaannya, atau apapun lah itu yang emang harus kamu bicarakan sama dia. Itu sih di sini. Dan kalau Page of Cups sih
bagaimana kamu bisa membalas perhatian dia sebanyak yang dia berikan atau juga sebaliknya ya. Tapi di sini komunikasi kamu sama dia udah bagus sih, tinggal gimana aja semakin meningkatkan pola yang bagus ini bersama dengan dia. Oke, buat teman-teman di sini itu aja yang bisa aku lihat mengenai kamu yang memilih kartu pile pertama. Dan apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu dan pasangan kamu, dan semoga kedepannya kamu bisa sampai kepada impian kamu bersama dengan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pile kedua, kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana kecocokan antara kamu dan dia. Kalau dari kartu penandanya di sini, jadilah orang yang suportif, atau mungkin di sini bisa mendukung dia, mendukung impiannya dia, dan tunjukkan kepada dia bahwa kamu tuh peduli ya. Bisa juga sebaliknya. Dan kita akan lihat bareng apa maksud dari ini semua. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ini adalah perbandingan energi kamu dan dia. The High Priestess, Four of Wands, Six of Wands, Queen of Cups, The Moon, The Hangman, The Empress, The Fool. Oke, dari sebaran kartunya di sini akan aku bagi ya. Bagian sini adalah bagian kamu dan ini adalah pasangan kamu. Tapi karena ini general reading, posisinya bisa aja kebalik ya, vice versa gitu. Jadi kamu dengarkan aja penjelasanku. Kalau emang posisinya benar ya syukur, kalau kebalik ya berarti emang kebalik. Dan di sini aku akan mulai bahwa di kartu yang pertama ini adalah apa yang kamu rasakan mengenai dia, begitu juga sebaliknya. Kalau di sini apa yang dia rasakan mengenai kamu adalah dia melihat kamu sebagai perempuan yang cantik. Kalau kamu di sini laki-laki ya dia melihat kamu sebagai orang yang berwibawa, tampan gitu ya. Dan lebih dari itu semua, kartu The High Priestess nggak hanya mengenai tampilan fisik luarnya aja, tetapi bagaimana aura kamu nih kuat banget. Jadi kamu di sini ditangkap ya energinya sebagai orang yang cerdas, anggun, punya banyak impian, selalu ingin membahagiakan orang yang kamu sayang, dan lebih dari itu semua bagaimana kamu ingin terus belajar mengenai banyak hal ya. Dan yang paling kenceng sih di sini energi kamu yang sangat-sangat terpercaya diri, yang mana dia ini menemukan kedewasaan kamu dari pola pikir kamu, dari banyaknya buku atau tontonan yang deep yang kamu baca dan sebagainya. Itu sih yang dia nilai sangat indah dari kamu. Sementara dari kamu melihat dia ini sebagai orang yang potensial, yang sudah sampai di level dimana dia ini mendewasa, yang kamu ekspektasikan bahwa dia ini akan menjadi pasangan yang bisa membawa kamu kepada goal pernikahan. Karena Four of Wands ini nggak hanya kartu mengenai pernikahan sih, ini mengenai kestabilan. Karena kayunya itu ada 4 sebagai pondasi ya. Dan di sini kamu melihat bahwa dia ini orang yang punya banyak ambisi. Ambisi di sini ambisi yang bagus ya, di pekerjaan dia, mungkin pendidikan, impian dia, apapun itu. Dan kamu juga melihat dia ini sebagai orang yang berbahagia dengan hidupnya, yang udah mengerti ke depannya juga mau gimana. Jadi sebenarnya di poin pertama ini seimbang koneksinya antara kamu dan dia. Ada banyak hal mengenai pasangan kamu ini yang kamu rasa kamu belajar banyak dari dia, karena pengalaman hidupnya juga sudah cukup banyak ya, berapapun usia dia sekarang, tapi kematangan pola pikirnya tuh udah bisa seimbang dengan kamu, yang sama-sama udah dewasa dan gak melihat cinta hanya dari permukaan aja yang cuma buat dipamerkan di sosial media. Udah nggak sampai di level itu, tapi bener-bener cinta yang saling menghormati, menghargai, toleransi pada kebutuhan masing-masing seperti itu. Dan di sini juga saling membebaskan ya. Maksudku di sini, secinta apapun kamu, sebesar apapun rasa kamu ingin memiliki dia, tapi kamu dan dia nggak saling mengekang gitu loh. Ayo kita sama-sama saling melengkapi dan mencapai impian kita bersama. Ya, di sini kalau di sini dia punya impian ya kamu mendukung dia, kalau kamu punya impian dia mendukung kamu. Makanya di sini kenapa kamu tertariknya ke kartu be suportif, dua-duanya saling mendukung dalam keseimbangan. Ya, dan pada akhirnya walaupun punya impian yang berbeda tapi bisa berjalan ke arah yang sama di hubungan ini. Lalu di kartu kedua ini adalah apa yang kamu rasakan mengenai hubungan ini pada saat ini. Kalau sekarang kamu merasakan ada banyak kemenangan ya, kebahagiaan lebih tepatnya. Kartu Six of Wands ini adalah kemenangan setelah melewati medan perang yang sulit gitu. Jadi kehadiran dia ini bagi kamu adalah seseorang yang emang kamu tunggu-tunggu, seseorang yang udah lama kamu nantikan dalam doa-doa kamu, yang kamu ekspektasikan emang menuju ke pernikahan, yang kamu melihat potensinya itu ada di dia.
Dan dari segala hal yang sudah kamu lalui, entah bersama dengan ayah ibu kamu, mengenai pernikahan mereka, mengenai mungkin di sini kisah cinta kamu sebelum-sebelumnya bersama dia ini, kamu merasa paling klop, paling bahagia, paling bisa memenangkan sesuatu hal. Dalam artian bahwa ya inilah dia yang sudah kamu tunggu-tunggu sejak lama. Dan di sini rasa bahagianya kamu ini nggak hanya kamu nikmati bersama dengan dia, tapi kemungkinan besarnya adalah hubungan kamu ini sudah mendapat lampu hijau dari orang tua kamu, dari orang tua dia juga. Dan di sini kemungkinan besarnya adalah kamu juga sudah dikenalkan oleh pasangan kamu di keluarganya, teman-teman kerjanya, atau teman-teman kuliah dia, teman-teman mainnya dia, kayak gitu. Jadi di sini ada banyak support, dukungan di hubungan kamu dan dia. Kayak gitu. Jadi silakan diaminin aja ya, karena hubungan yang menyenangkan itu nggak hanya mengenai kamu dan dia, pada akhirnya di sini juga ada restu keluarga, support dari teman-temannya, itu yang lebih menyenangkan kan, ya kan? Dan di sini ada Queen of Cups, yang dia rasakan sekarang adalah dia ini laki-laki atau perempuan, tapi di sini dia merasa hangat yang luar biasa, bahwa di kisah cintanya bersama dengan kamu ini dia merasa dia dilimpahi cinta yang banyak, dia diperhatikan, dia dijaga, dia dirawat oleh kamu gitu loh. Jadi merawat di sini bukan berarti seperti merawat bayi atau merawat pasien gitu, enggak, tapi dengan hadirnya kamu, dia di sini bener-bener bisa merasa bahagia, yang nggak cuma bahagia karena cinta seperti anak-anak muda gitu, enggak, tapi bener-bener cinta yang membuat dia ini lebih bersemangat buat kerja, buat kuliah, kayak gitu. Dan di sini juga kalau kamu perempuan, ya dia melihat bagaimana kamu itu juga bisa menjadi sosok istri atau ibu ke depannya. Dia sudah membayangkan itu di kamu. Ya, karena di sini energi keibuan kamu juga besar banget yang dia rasakan sampai kepada dia. Dan di sini dia juga merasakan bagaimana kamu itu, atau di hubungan ini bagaimana kamu tuh sangat berbaik hati ke dia, yang dia rasakan kebaikan hati kamu tuh sampai kepada dia. Jadi dia sangat-sangat nyaman di hubungan ini karena kamu memperlakukan dia dengan sangat baik. Ya, kamu di sini memperlakukan dia sebagaimana yang seharusnya, mendukung segala impian dia, menerima segala kelebihan dan kekurangannya, segala backgroundnya dia, kayak gitu. Ya, kesabaran kamu, dia sangat menghargai itu. Dan juga bagaimana kamu di sini lebih kepada support sih kepada apa yang dia usahakan sekarang. Kayak gitu. Jadi di sini sama-sama saling menjadi lebih baik, saling mendewasa, saling memberi cinta yang banyak, cinta yang sudah mendewasa sih di sini ya. Dan di sini adalah apa yang kamu harapkan di hubungan cinta ini ke depannya. Kalau di sini baik kamu dan dia sama-sama membebaskan hubungan ini, atau tidak terlalu banyak berekspektasi. Di sini antara kamu dan dia sama-sama masih blur, sama-sama masih belum punya goal yang gimana gitu. Walaupun sudah ada bayangan mengenai kayaknya aku ingin menikah deh sama dia, atau kayaknya kalau kita menikah seru deh, tapi pada akhirnya kamu dan dia sama-sama membebaskan. Kalau misalnya pun di hubungan ini saling berjodoh, ya syukur-syukur, tapi kalaupun tidak, ya pasti ada hal mengenai hubungan ini yang bisa dijadikan pelajaran ke depannya. Dan di sini bisa aku katakan antara kamu dan dia impiannya sudah sama, hanya saja ada perlu banyak kesiapan yang harus kamu dan dia lakukan gitu. Ya, di sini macam-macam mengenai bagaimana kamu dan dia harus stabil dulu di keuangan, atau mungkin menyelesaikan pendidikan dulu, menyelesaikan segala urusan di luar hubungan kamu dan dia, yang nanti akan semakin mempermudah atau melancarkan hubungan kamu dan dia ini. Ada demun di sini. Di sini lebih kepada ketidaktahuan, atau mungkin di sini belum ada gambaran mengenai bagaimana hubungan ini ke depannya. Tapi kamu tetap ada di fase yang ya kamu ingin ini seperti yang kamu harapkan, tapi kayak kamu membebaskan aja kemana garis takdir kamu ini akan membawa kamu dan dia ke depannya. Dia pun di sini juga sama sih di hubungan ini, walaupun dia merasa happy dengan kamu, tapi ada banyak yang ingin dia persiapkan dulu ya, terutama kalau dia di sini laki-lakinya, pihak laki-lakinya gitu loh. Jadi dia ingin dulu benar-benar stabil di keuangan, di pekerjaan dia, di karirnya. Karena bagaimanapun juga ya cinta itu penting, tapi pondasi pernikahan kan gak hanya cinta ya. Realita aja, keuangan juga penting, healing, kesiapan mental. Apakah udah siap menjadi istri, udah siap menjadi suami, udah siap menjadi orang tua dan sebagainya. Masih banyak hal yang harus dia persiapkan dan dia pikirkan matang-matang sebelum benar-benar membawa kamu ke pernikahan yang sudah kalian berdua harapkan. Kayak gitu sih di sini. Lalu di sini adalah gabungan energi antara kamu dan dia sekarang, di Empress. Penuh dengan kebahagiaan, merasa bahwa hubungan ini diberkahi, ada banyak
kemajuan ya, kamu merasa glow up, dia merasa glow up, level up gitu. Jadi sama-sama maju karena dukungan dari kamu dan juga sebaliknya ini membuat kamu itu bisa lebih nyaman gitu loh, lebih semangat kerja, lebih happy, lebih ringan gitu langkah kamu untuk menggali potensi kamu, mengembangkan diri kamu, menuju impian-impian kamu di luar hubungan ini, apapun itu ya. Dan ya di sini juga bagaimana kamu itu menikmatilah momen ini seperti dia ini yang sedang naik ayunan ya. Jadi benar-benar seperti anak kecil yang lagi main di taman bermain bersama-sama penuh dengan kebahagiaan dan tidak terlalu terbebani dengan hubungan ini. Kan ada ya pasangan yang pokoknya kita harus menikah tahun sekian. Nah, kamu dan dia ini ya udah nikmatin dulu aja momennya. Nikmatin dulu aja apa yang bisa kita nikmati sekarang. Kalau misalnya memang kedepannya kita berjodoh menikah, syukur-syukur. Kalaupun tidak, ya udah kita nikmatin dulu apa yang terjadi sekarang kayak gitu. Jadi benar-benar hidup di momen saat ini. Dan di sini adalah the full mengenai energi kamu dan dia ke depannya ya. Kalau di sini the full mengenai sebuah permulaan yang baru, sebuah hal yang baru. Jadi kalau di sini antara kamu dan dia ini memang akan menuju ke pernikahan ya, ini akan menjadi sebuah tantangan atau sebuah kisah baru di hubungan kamu dan dia. Dan apapun itu kedepannya, memang di sini the full ini lebih kepada sosok yang masih naif, masih harus belajar banyak mengenai cinta. Maka di sini kalau memang pun ada kebahagiaan, ada cinta berkah yang banyak, tapi masih harus lebih banyak lagi kesiapannya. Di sini mengenai restu, kalaupun dari awal orang tua kamu udah setuju, pasti nanti kalau udah kita mau menikah pasti akan ada obrolan lain lah yang lebih berat, yang lebih harus dipikirkan matang-matang. Maka di sini emang persiapannya harus benar-benar banyak dulu. Karena the full ini dia baik, dia siap untuk melangkah ke arah yang baru, tapi persiapannya harus banyak karena dia nih masih harus belajar gitu loh. Dan aku melihat di sini ada 2 ekor merpati yang bisa aku katakan bahwa merpati ini simbol dari kedamaian, kebebasan. Jadi memang di sini kamu nggak terlalu banyak menuntut dia, begitu juga sebaliknya. Jadi happy aja, tapi happy di sini happy yang sama-sama sudah dewasa sih pola pikirnya. Jadi bukan happy yang nggak bertanggung jawab, tapi ya udah nikmatin momennya sekarang, nggak perlu terlalu cemas mengenai masa depan ya, kita usahakan bersama untuk sesuatu yang kita harapkan. Kayak gitu sih yang bisa aku lihat ya. Dan aku akan lihat juga beberapa oracle atau mungkin di sini kejutan di hubungan kamu dan dia ini. Ada stay optimistic about your love story. Dan di sini ya optimis aja. Jadi emang kamu dan dia ini pasangan yang nggak terlalu terlalu berambisi gitu, nggak terlalu obsesi yang gimana. Ya tetap optimis aja lah, kalau emang dipersatukan ya syukur-syukur kayak gitu. Tapi di sini kamu dan dia sama-sama positive thinking sih, bahwa hubungan ini akan membawa kamu dan dia kepada kebahagiaan. Dan emang lagi menikmati banget hubungan ini bersama dengan dia. Itu sih, jadi optimis aja. Ya, kalaupun ada masalah yang datang, ya semua pasangan pasti akan menemui masalah, pasti menemui ujian, tapi gimana ceritanya kamu dan dia ini bisa sama-sama saling menyelesaikan masalah ini bersama. Kayak gitu. Jadi ya sebesar apapun energi buat bersenang-senangnya di hubungan ini, kalau ada masalah ya tetap harus diselesaikan berdua dengan kepala dingin, dengan sama-sama dewasa gitu. Lalu di sini ada forgiving and learning ya. Kalau di sini entah kamu atau dia atau kamu dan dia, jika memang di masa lalu ada sesuatu yang harus dimaafkan, ya dimaafkan. Apapun sih ini, mengenai orang tua kamu, keluarga kamu, kisah cinta kamu yang lalu, atau bahkan pun sekarang bersama dengan dia, kalau memang ada hal-hal yang harus kamu maafkan mengenai tiba-tiba pasangan kamu bikin kamu kesel, bikin kamu marah, kalau emang kamu masih di batas yang oke, aku maafkan kamu ya, kamu belajar dari hal ini. Dan pasangan kamu juga harus belajar untuk nggak mengulangi lagi. Dan kalau kamu sudah memaafkan, ya udah maafkan, nggak perlu diungkit-ungkit gitu. Ya, jadi energi maafnya tuh harus besar. Dan ini wajar sih, namanya pasangan. Pasti adalah momen, entah disengaja atau tidak, saling menyakiti gitu loh, pasti ada momennya. Dan jika ini terjadi dan sampai kepada kamu ya, harus saling memaafkan. Ya, karena cinta itu nggak hanya mengenai saling bahagia aja, tapi juga bagaimana pola pikirnya untuk ketika ada masalah ya memaafkan. Kalau emang masih komit buat bersama ya maafkan, dan nggak perlu diungkit sih. Kalau menurut aku ya, ada engagement. Nah, di sini silahkan diaminin kalau memang kamu dan dia ini punya impian untuk ke level yang lebih tinggi di hubungan ini. Ada kemungkinannya kamu yang memilih
pile kedua ini akan sampai di tahap engagement atau lamaran ya. Ya bahkan pernikahan juga bisa. Kalau di sini sih karena udah sama-sama saling energinya cocok, kedepannya akan ada level up sih. Akan lebih berkomitmen lagi mengenai hubungan ini. Yang tadi awalnya cuma ya main-main aja lah, dicoba aja hubungan ini. Tapi pada akhirnya kebersamaan kamu dan dia, pola pikir yang sama, kecocokan yang banyak, dan dukungan dari keluarga atau teman-teman akan membawa kamu pada kesadaran bahwa ya mungkin dialah ini memang yang akan menjadi jodohnya kamu. Dan lebih berkomitmen, lebih bisa menjaga kesetiaan, menjaga kepercayaan, dan sebagainya. Begitu teman-teman, jadi silakan diaminin kalau memang kamu sudah sampai ingin ke tahap di sana bersama pasangan kamu. Dan di sini adalah beberapa kartu mengenai isi hatinya kamu atau isi hatinya dia. Kita lihat bareng-bareng. Thank you for your love, passion, and kindness. Ini mengkonfirmasi kartu Queen of Cups ini ya. Jadi entah kamu atau dia benar-benar berterima kasih, atau kamu dan dia bersama-sama saling berterima kasih akan cinta yang hadir di sini. Dan ini nggak hanya mengenai cinta, tapi juga mengenai kesabaran. Kesabaran untuk menghadapi satu sama lain, menghadapi berbagai cobaan, bahkan yang di luar hubungan kamu, baik mengenai pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Dan juga kebaikan hati ya di sini, karena cinta itu nggak hanya mengenai cinta aja, tapi juga kebaikan hati. Kesabaran untuk saling bisa menerima, mendengarkan gitu. Ya bagus sih ini. Kalau emang kamu dan dia sudah sampai di level ini ya, ini akan menjadi sebuah gerbang yang bagus ke depannya ya. Karena kalau bicara cinta aja, cinta itu kadang hanya membara di awal-awal kenal atau mungkin di setahun, 2 tahun awal. Tapi setelah berjalan sekian tahun, akan lebih banyak lagi kesabaran dan kebaikan hati yang diuji dan akan menjadi pilar dari kisah cinta kamu dan dia. Cinta tetap ada, tapi harus lebih banyak kesabaran dan kebaikan hati ya. Give me more attention. Nah, di sini kalau ada salah satu pihak yang emang lagi sibuk atau gimana, tetaplah harus ada waktu untuk bisa saling menjaga komunikasi antara kamu dan dia. Ini entah kamu atau dia yang lagi, kok kayaknya aku lagi dicuekin ya sama dia gitu. Jadi ya jangan lupa untuk bertanya kabarnya dia. Kamu lagi ada masalah kah? Ada yang bisa aku bantu? Kayak gitu. Ya yang begitu-begitulah. Jadi jangan sampai karena ngerasa kita coba aja hubungan ini, kita happy-happy aja, tapi ketika ada masalah ya atau butuh perhatian ya harus diperhatikan. Beri aku ruang untuk menikmati duniaku. Kalau di sini, kalau ada energi buat kamu posesif atau kontrol, melarang dia ini dan itu, coba kasih kepercayaan ke dia untuk dia menikmati me time-nya dia, mungkin dengan keluarganya, dengan teman-teman dia, kayak gitu. Karena bagaimanapun juga hidup itu atau kisah cinta kamu ini nggak selalu 24 jam tuh buat kamu. Jadi kamu berilah, kasih kepercayaan ke dia untuk dia bisa happy-happy dengan hidupnya dia. Yang nggak hanya mengenai kamu aja, tapi juga ya mungkin dia butuh waktu untuk hobinya dia, apapun itu, dengan teman-temannya, teman mainnya. Karena sosialisasi penting ya di hubungan apapun. Kayak gitu. Dan di sini adalah hal-hal yang bisa kamu upayakan bersama dengan dia, yang bisa dia upayakan juga agar hubungan ini bisa berjalan ke arah yang kamu harapkan. Ya. Kita lihat di sini ada Five of Cups. Kalau di sini kartu ini bisa aku bilang hampir terkoneksi atau emang terkoneksi dengan kartu ini mengenai memaafkan dan belajar. Jadi gini, kalau memang di sini pasangan kamu ini berbuat salah seperti sudah kujelaskan tadi, baik disengaja atau tidak, yang membuat kamu kesal, marah, kecewa, coba kalau misalnya kamu komit untuk masih tetap bersama dengan dia, maka kamu maafkan dia dan kasih kesempatan ke dia untuk bisa memperbaiki segala hal yang sudah dia lakukan ke kamu. Dan kalaupun dia sudah mengusahakan yang terbaik, coba jangan kamu ungkit-ungkit lagi. Karena sesuatu yang kamu ungkit-ungkit, padahal dia sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, ini akan sangat menyakitkan hatinya dia, atau mungkin di sini akan membuat dia kecewa. Karena bagaimanapun juga, aku yakin kamu pasti nggak suka kamu diungkit-ungkit lagi kesalahan kamu yang lalu, gitu loh, ya kan? Karena bagaimanapun juga kamu pasti berusaha lah untuk menjadi lebih baik ke depannya, belajar dari kesalahan kamu, pun juga sebaliknya dia. Maka di sini yang sudah terjadi ya sudah terjadi, diperbaiki apa yang bisa diperbaiki dan nggak perlu diobrolin lagi, diungkit-ungkit lagi lah segala keburukan dia. Belajar boleh tapi nggak perlu diungkit-ungkit lagi, ya. Selama dia ada pergerakan atau
kamu bisa melihatlah bagaimana dia, apakah dia benar-benar berusaha untuk menjadi lebih baik, berubah dan sebagainya, atau dia masih mengulangi segala kesalahan dia. Ya, kamu bisa menilai itu semua. Ya, mudah-mudahan aja dia bisa semakin mendewasa dan memperlakukan kamu lebih baik ke depannya. Begitupun juga dengan kamu ya. Lalu di sini ada Two of Pentacles. Dan kartu ini berpesan kepada kamu bahwa kamu boleh bucin ke dia, kamu boleh selalu mengingat dia setiap hari, apalagi kalau kamu di sini baru jadian ya, boleh aja. Tapi kamu juga harus ingat bahwa di luar hubungan kamu dan dia, kamu juga harus punya waktu untuk mengembangkan diri kamu. Di sini Two of Pentacles ya. Kesibukan kamu yang mana kamu juga harus membagi waktu dengan pendidikan kamu, pekerjaan kamu, atau apapun itu di luar hubungan kamu. Jadi jangan sampai segala energi kamu tuh kamu habiskan hanya untuk dia gitu loh. Jadi kan sayang kalau misalnya kamu membangun cinta tapi kamu melupakan kebutuhan kamu untuk mengembangkan potensi kamu apapun itu. Gitu sih di sini. Dan aku lihat di sini kamu bisa kok untuk di satu waktu yang sama kamu memikirkan dia, kamu peduli sama dia, tapi juga kamu mengembangkan diri kamu. Jadi jangan sampai jatuh cinta ini malah membuat kamu glow down gitu ya. Jadi harus tetap bisa lah untuk menggapai impian kamu ya. Karena aku rasa dia pun akan mendukung kamu kalau misalnya kamu punya impian yang banyak di luar sana. Lalu di sini ada ada Nine of Cups. Kalau di sini emang kedepannya akan ada banyak kebahagiaan yang kamu rasa di hubungan ini bersama dengan dia. Kamu akan makin mandiri, makin percaya diri. Pokoknya happy lah bersama dengan dia. Dan happy-nya di sini nggak hanya mengenai uang aja, tapi cups ini mengenai rasa sayang, dilimpahi kasih sayang yang banyak dan sebagainya. Makanya di sini seperti saranku atau pesan dari kartu ini tadi, tetap kembangkan diri kamu. Menjadi kamu yang berbahagia. Jadi di sini kamu bisa berbahagia dengan pasangan kamu, plus kamu bahagia kamu menjadi diri kamu yang makin baik ke depannya, yang makin punya potensi, yang keuangan kamu makin stabil, pendidikan kamu juga bagus, kayak gitu. Jadi itulah dia, dimana ketika kamu nanti akan semakin indah ke depannya, baik di luar dan di dalam, ini akan semakin membuat mudah langkah kamu ya, kalau misalnya kamu emang ingin menuju pernikahan bersama dia. Gitu itu sih. Jadi nikmatilah dunia kamu bersama teman-teman kamu, karir kamu, belajar mengenai investasi barangkali atau mengembangkan hobi kamu kayak gitu ya. Lalu di sini ada The Wheel of Fortune. Kalau di sini kartu ini berpesan kepada kamu, sebahagia apapun yang kamu rasa bersama dia sekarang ya, yang namanya hubungan pasti naik turun lah, nggak mungkin selamanya kamu di atas. Dan bersama dengan dia ini ketika ada ujian yang datang, baik mengenai hubungan kamu ataupun hal lain di luar hubungan kamu, ya bagaimana kamu dan dia ini bisa saling mengupayakan, saling berbagi cerita. Ya kalau kamu butuh pelukan yang hangat, ya kamu bisa nangis di dadanya dia dan sebagainya. Dan di sini yang bisa aku katakan adalah jangan lupakan memang hal-hal atau poin-poin penting di luar hubungan kamu dan dia, mengenai keluarga, teman-teman, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi hubungan cinta ini akan bergerak sangat indah jika saja ini nggak hanya mengenai kamu dan dia. Ya realitanya kan seperti itu ya. Yang namanya pondasi cinta nggak cuma cinta aja, seperti aku katakan tadi, uang, kestabilan keuangan butuh, restu keluarga butuh, support dari teman-teman juga butuh. Gitu. Dan ini akan semakin membahagiakan kamu dan dia ke depannya kalau bisa kamu jaga semuanya. Jadi nggak hanya mengenai menjaga hubungan cinta ini supaya tetap setia dan gimana, ya itu penting. Cuma support dari sekitar juga penting. Ada The Moon di sini ya. Ini sama seperti kartu dia ketutup ya, di sini kartu The Moon, yang mana di sini kamu membebaskan diri kamu kepada hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol. Memang maksudku di sini kamu dan dia punya garis takdir, kalau memang akan dibersamakan ya dibersamakan, kalaupun tidak ya sudah, kayak gitu. Kalau yang di sini kartu The Moon juga seringkali menceritakan mengenai impian, mengenai fantasi dan sebagainya. Apakah bisa terwujud? Bisa aja, cuma memang harus ada usahanya, kerja keras dari kamu dan dia. Jadi kamu nikmatin aja momen kamu dan dia sekarang bersenang-senang, tapi pertanyaannya adalah apakah kamu kedepannya hanya akan bersenang-senang, ataukah kamu dan dia akan menuju kepada hubungan yang lebih berkomit. Di sini ya, ada engagement, ada juga pernikahan, kayak gitu. Jadi terserah gimana kamunya. Kalau emang ada hal-hal yang harus dibicarakan, sesuatu yang harus kamu ungkapkan berupa kejujuran, ya kamu obrolin aja sama dia. Kalau dia bisa menerima,
bagus. Tapi kalau misalnya dia malah jadi mundur atau berpikir-pikir, ya kamu bisa menilai seserius apa dia dengan hubungan ini. Apakah memang serius menuju ke apa yang kamu dan dia harapkan, ataukah dia emang hanya ingin bersenang-senang aja. Itu sih, jadi jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang emang harus kamu bicarakan atau kamu jujur mengenai apa yang kamu rasa, masa lalu kamu, mengenai apapun itu. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya, karena bagaimanapun juga kisah cinta itu nggak hanya mengenai manis-manis aja, tapi kadang juga mengungkapkan kejujuran walaupun rasanya mungkin pahit untuk diterima. Tapi ya itulah kisah cinta, nggak hanya manis-manis aja, kadang harus merasakan pahitnya juga. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih file kedua, itu yang bisa aku lihat mengenai hubungan kamu dan dia. Apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu. Klaim segala energi positifnya, dan ya terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.